langganan itu sekarang sudah booming, di mana kayak Netflix dia sudah mencapai 260 juta jiwa, dan untuk Spotify dia sudah mencapai 600 juta jiwa, ya. Nah, Kowei itu menerapkan sistemnya kurang lebih hampir sama. Dia dengan bayar bulanan dengan kontrak kepemilikan mulai dari 190.000 per bulan dan bebas inflasi sampai 7 tahun. Nah, kalau pengajuan kita disetujui oleh si Kowei, nah sebagai pelanggan kita mendapatkan benefit nih, aset baru kurang lebih senilai 30 jutaan yang terdiri dari water purifier dan air purifier, dan kita bebas instalasi, itu semua free, termasuk service 2 bulanan oleh Kowei Ready selama 7 tahun ya, itu juga free, termasuk penggantian filter sesuai jadwal selama 7 tahun itu juga free, dan termasuk garansi unit selama 7 tahun apabila terjadi kerusakan pabrik ya. Ini benefit kita sebagai pelanggan ya. Padahal kita hanya bayar bulanan 190.000 saja. Oke. Nah, satu-satunya kontrak kepemilikan atau produk elektronik di Indonesia tanpa DP, tanpa sewa, tanpa bunga, tanpa biaya tersembunyi, kontrak kepemilikan mulai dari 36 bulan sampai 84 bulan, di mana semakin lama kontrak kepemilikan ini akan semakin murah. Garansi juga mengikuti paket kontrak kepemilikan, gratis servis 2 bulanan, gratis suku cadang filter. Kapan lagi kita bisa punya pabrik air dan udara bersih di rumah secara gratis ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini contoh barang-barang water purifier-nya ya. Nah, kapan terakhir kali kita membersihkan dispenser? Biasanya kita punya dispenser, orang paling malas untuk maintenance ataupun mereka tidak tahu caranya ya. Nah, zaman dulu orang punya dispenser yang galonnya taruh di atas. Nah, biasa seperti ini kalau tidak di maintenance, kita bisa lihat. Di mana di dalamnya itu bisa banyak lumut, kecoa, ya. Kelihatan sekali itu kalau tidak di maintenance. Oke, nah sebenarnya hal ini kita bisa cegah teman-teman, yaitu dengan beralih ke produk Kowei, di mana kita hanya tinggal pakai dan semua maintenance itu sudah diurus sama Kowei. Jadi kita terima beres saja ya. Sorry. Nah, sekarang mayoritas orang dari dulu sampai sekarang selalu pengguna galon, di mana galon itu sudah dikasih warning hindarin dari sinar matahari ya. Tapi faktanya pada saat penyimpanan dan pengantaran pun mereka selalu di bawah sinar matahari. Peletakan galon di toko-toko kelontong itu juga di luar kena sinar matahari, di mana juga banyak air galon tuh yang banyak dipalsukan ya. Dan sini juga ada, teman-teman bisa lihat ada yang penjual lem mineral juga ditangkap ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena di Jakarta itu memang kesulitan dan polusi di air minum. Polusi air akibatkan 1.000 kematian bayi per hari, dan ada kandungan mineral yang berbahaya pada MDK, yaitu sekarang isunya kan sudah mikroplastik ya. Dan juga BPA di dalam galon ini itu juga isu yang diangkat dari sekarang ini. Nah, di BPOM sudah menerbitkan peraturan label berbahaya pada AMDK karena banyak korbannya, jumlah anak autis terus meningkat. 85 negara juga sepakat mendorong penetapan BPA sebagai bahan kimia berbahaya, di mana kita bisa lihat nih, BPA pada galon guna ulang diperkirakan dapat berpindah ke air minum setelah penggunaan lebih dari 40 kali atau 1 tahun. Jadi faktanya pemakaian galon di Indonesia ini itu sudah lebih dari setahun, bahkan di atas 5 tahun dan tidak diganti-ganti. Ya, itu bahaya sekali buat kesehatan. Dan juga ada juga masyarakat sebagian juga dia memakai air guna isi ulang. Nah, ini juga ada kejadian
di mana air guna isi ulang itu tidak semuanya yang steril, higienis. Jadi hati-hati juga. Kita bisa menghindari ini semua dengan beralih ke produk Kowe, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa mengukur polutan di dalam air, di mana polutan yang di mana air yang ideal untuk kita minum itu berangka di 0 sampai 50. Tapi faktanya di luaran air minum yang di luar itu dia di atas 50 sampai 200. Itu sebenarnya masih layak, tapi kalau bisa sih kita hindarin ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita nanti tes airnya setelah kita elektrolisis, itu di dalamnya banyak bahan pencemar seperti ini. Ada warna-warnanya dan bahan-bahan pencemar, di mana itu semua bisa berakibatkan kepada kesehatan kita nih. Semua menyerangnya ke ginjal, sistem saraf pusat, kanker, ataupun penyakit pada hati gitu ya teman-teman ya. Nah, ini pada saat kita sedang melakukan tes air. Seperti ini teman-teman. Di mana polutan-polutan dalam air keluar dan juga dibandingkan dengan Kowe yang jauh lebih bersih ya. Nah, ini galon ada dua sisi nih. Yang satu yang sebelah kiri dia memakai sekali pakai buang, tapi dia mengklaim kalau ini lebih bersih, tapi ini menyebabkan limbah plastik. Kalau yang posisi sebelah kanan itu mereka mengklaim ini lebih efisien, tapi ini resikonya adalah BPA dalam plastik ini bisa larut ya. Nah, kita bisa mencegah hal ini teman-teman, yaitu dengan cara apa? Kita mempunyai pabrik air sendiri di rumah. Kita pakai sendiri, selalu di maintenance, itu jadi jauh lebih sehat, dapurnya juga jauh lebih cakep ya. Nah, ini cara kerja filternya. Yang pertama ada Neosense, dia menghilangkan partikulat berbahaya, pasir dan karat. Ini setiap 6 bulan dia ganti. Jadi meskipun itu masih bisa pakai, tetap dari Kowe sudah memastikan nih setiap 6 bulan diganti sesuai sistem ya. Dan juga ada RO membran, dia menghilangkan kontaminan logam berat, itu setiap 24 bulan ganti. Dan yang ketiga ada Plus Innocent, dia memperbaiki rasa air dengan menghilangkan polutan air, dan dia setiap 18 bulan ganti. Dan juga ada antibakterial, dia mencegah perkembangan biakan mikroorganisme dalam air, dan ini setiap 12 bulan ganti ya. Seperti ini teman-teman cara Kowe juga bisa memfilter hingga 0,0005 mikron, itu kecil sekali. Jadi yang semua ini semua dibuang, hanya menyisakan ion aja ya. Dan ini cara kerjanya teman-teman. Yang pertama Neosense, dia menghilangkan pasir dan karat. Yang kedua ada aroma membran, dia menghilangkan partikel yang lebih kecil. Dan yang ketiga ada Plus Innocence, dia mengembalikan rasa air. Dan yang keempat ada antibakterial, dia mencegah pertumbuhan mikroorganisme ya, sehingga air itu sudah steril dan aman diminum bersama keluarga. Nah, ini ada tipe-tipenya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di rumah ya. Terus gimana cara membersihkan filternya? Ini sudah termasuk dalam sistem setiap 2 bulan dia akan datang. Jadi kita tidak perlu menelepon. Mereka yang akan hubungi kita. Di sini teman-teman bisa lihat saya tidak pernah menghubungi orang Kowe, tapi Kodinya yang langsung menghubungi saya. Habis 2 bulan oleh Kodi. Nah, ini juga membersihkannya juga mereka ada alat khusus ya teman-teman. Yang sebelah kiri itu alat dari Kowe-nya untuk membersihkan tangki kita. Dan yang sebelah kanan ini karena pemakaian saya sudah setahun, ini bukti dari dia penggantian filternya. Ini timeline penggantian filter, dan Kowe ada di Korea Selatan ya, dan dia didukung oleh tenaga ahlinya dan dia mendapatkan sertifikasi secara internasional. Nah, teman-teman bisa lihat nih daftar rumah sakit yang sudah memakai produk Kowe ya. Nah, Kowe juga udah menambah di PT KAI. Jadi teman-teman kalau naik kereta melihat logo PT KAI yang ada airnya ini, teman-teman tinggal bawa tumbler aja ya, itu semua gratis. Bahkan Kowe juga udah masuk ke Istana Kepresidenan Bogor. Nah, menurut teman-teman,
Kalau untuk masuk Istana Kepresidenan Bogor itu kan pasti isinya orang-orang penting, tidak sembarang orang bisa masuk ya. Nah, Kowe untuk masuk ke sana itu juga pasti melewati seleksi, tapi Kowe lolos seleksi. Jadi terbukti memang produk Kowe memang oke ya. Nah, ini stasiun-stasiun yang sudah memasang water purifier. Ini adalah daftar perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi pelanggan Kowe. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini sertifikasi yang diterima oleh Kowe dan juga Kowe merupakan satu-satunya perusahaan yang sudah mempunyai logo halal ya di water purifier. Nah, ini tes air di rumah saya. Sebelum saya memakai Kowe, TDS di rumah saya itu 148. Tapi setelah saya memakai Kowe, TDS-nya menjadi 6,35. Itu kecil sekali ya teman-teman. Jadi airnya juga jauh lebih bersih dan lebih sehat untuk kita konsumsi. Nah, teman-teman, ini ada advance. Di mana advance ini dulu masuk ke Indonesia, dia menggandeng Kowe. Jadi kalau kita lihat itu Kowe advance itu dulu made in Kowe, Wongjin Kowe ya. Tapi sejak 2019 dia sudah tidak kerjasama. Kalau kita lihat itu advance sekarang udah made in China, ya. Nah, pentingnya air bagi tubuh manusia, kita pasti harus banyak minum setiap hari ya. Nah, efek dari minum air Kowe ini benefitnya nih, itu bisa melumaskan sendi, membentuk saliva dan mukus, menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh, meningkatkan kesehatan dan kecantikan kulit, mengatur suhu tubuh, membantu sistem pencernaan, membantu menjaga tekanan darah, dan mencegah kerusakan ginjal. Sehingga dengan semakin banyak minum, kita pun juga lebih sehat dan terhidrasi dengan baik ya teman-teman. Nah, itu semua tentang water purifier dan ini mengenai air cleanernya ya. Nah, kita tahu Jakarta ini merupakan salah satu dari 10 kota yang berpolusi paling tinggi di Indonesia. Kalau teman-teman lihat gambarnya ini, itu sebenarnya bukan mendung yang di luaran ya, tapi itu adalah polusi udara, ya. Nah, kualitas udara yang buruk, pasien ISPA juga membludak. Kalau sudah kena, itu tidak ada obatnya. Nah, dampak polusi udara terhadap kesehatan teman-teman bisa lihat itu bisa menyebabkan rinitis, asma, meningkatkan risiko kanker paru, meningkatkan risiko demensia dan penurunan fungsi kognitif, meningkatkan risiko gagal jantung, aritmia dan penyakit jantung koroner. Untuk itu di mana kita sudah dihimbau sejak dulu kalau kita keluar rumah sebaiknya menggunakan masker. Nah, kalau di dalam rumah kita menggunakan alat penyaring udara di ruangan ya. Kenapa kita membutuhkan alat penyaring udara? Karena di dalam rumah itu kita tahu di Jakarta, apalagi Jakarta ini seluruh rumah itu semua kan ventilasinya kurang. Di mana kalau udara kotor itu tidak bisa keluar, jadi dia artinya berputar di dalam rumah. Bagaimana cara kita membersihkannya kalau tidak punya air cleaner? Yaitu kita orang-orang yang di dalam rumah itu sebagai filter filter udaranya, paru-paru kita, korbannya gitu kan. Makanya kita butuh air purifier. Kenapa? Karena udara di dalam ruangan bisa 2 sampai 5 kali lebih berbahaya dibanding di luaran. Ya. Nah, ini kita bisa cek kualitas udara di mana kita lihat Jakarta ini warnanya ungu ya teman-teman ya. Di mana kalau ungu ini sudah tidak sehat. Di mana ini ungu tidak sehat. Yang sehat adalah warna hijau. Hijau kita bisa lihat itu hanya ada di pinggir pantai dan laut ya teman-teman. Jadi udara di Jakarta itu benar-benar buruk sekali. Nah, pada saat COVID produk Kowe banyak diambil orang. Kenapa? Karena Kowe bisa menyaring 22 poin ini sampai ke virus teman-teman dibanding dengan merek-merek lain. Oleh karena itu Kowe mendapatkan sertifikat dari Allergy UK. Ini sertifikat-sertifikat yang dia terima secara internasional ya teman, dan ini cara kerja filter udaranya. Ada pre-filter yang dimana dia menyaring partikel besar. Di sistemnya ini adalah bisa dicuci. Dan yang kedua, fine dust filter ini menyaring partikel sangat kecil, debu halus, jamur dan serbuk sari. Ini yang suka menyebabkan kita batuk-batuk, bersin-bersin ya. Ini setiap 4 bulan diganti ya. Jadi nggak ada cerita kalau misalkan
filternya masih bagus, ini kita pakai lagi, itu enggak. Dari Kowei udah mengatur nih setiap 4 bulan bagus nggak bagus dia tetap ganti, sehingga kita akan tetap mendapatkan udara yang optimal, ya. Dan deodorant filter dia menghilangkan bau tidak sedap dan gas berbahaya setiap 24 bulan ganti, dan juga ada HEPA filter yang menghilangkan asap rokok, menyaring virus, kuman, dan debu mikro hingga 99,99% dengan kemampuan 0,01 mikron, dan setiap 12 bulan dia ganti, ya. Nah, servisnya bagaimana? Sama, ini setiap 2 bulan akan ada kodi yang datang maintenance kita punya air purifier, ya. Tanpa kita harus panggil, dia udah sistem dijadwalkan secara sistem. Nah, teman-teman bisa lihat, harusnya filter saya yang awalnya warnanya biru bersih, ya. Tapi setelah pemakaian 4 bulan, bisa lihat kotornya. Ini pemakaian di dalam kamar. Kita bisa lihat videonya. Pemakaian di dalam kamar dalam 2 bulan. Bayangkan betapa kotor dembus sampai jatuh begitu. Dan anak saya yang kecil juga kalau setiap kali tidur, dia selalu batuk-batuk sampai pagi. Dan setelah dicek ke dokter, dokter bilang ini alergi. Nah, kalau untuk alergi, kita kalau ke dokter pun itu tidak ada obatnya dan nggak ada selesai-selesai, nggak bisa sembuh. Kenapa? Karena permasalahannya tidak selesai. Tapi setelah saya pakai Kowei air purifier, dia tidur sampai pagi itu tidak pernah bangun lagi. Nyenyak sekali dia tidur, ya. Bisa dilihat ini penggantian filternya. Oke. Nah, ini juga karena saya udah pemakaian lebih dari setahun. Nah, ini HEPA-nya bisa lihat kan, harusnya yang putih bersih menjadi hitam segini. Pemakaian setahun dan itu setelah diganti. Dan ini semua free, ya teman-teman. Nah, ini tipe-tipe air purifier yang ada di Kowei, tinggal disesuaikan dengan kapasitas saja yang teman-teman inginkan. Nah, menurut teman-teman, mana yang lebih penting, air minum atau udara? Tentunya dua-duanya sama penting, ya. Oleh karena itu Kowei juga ada program bundling. Teman-teman bisa lihat bundling ini. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya kepada yang pengundang, ya teman-teman, ya. Yang untuk yang baru-baru. Nah, ada 4 disrupsi yang kita dapatkan dari Kowei, yaitu 1, adanya kontrak kepemilikan. Kedua, kita bisa punya pabrik air dan udara tanpa investasi. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan budaya perawatan Korea. Yang keempat, ada imbalan luar biasa bagi tim edukasi CED, ya. Nah, oke. Teman-teman di sini ada mau nanya? Lanjut dulu aja kali Pak Hendra. Lanjut dulu, ya. Nanti di akhir aja dia. Oke. Kalau gitu saya ganti slide. Ini, ya. Nah, menurut teman-teman, dengan cerita seperti tadi, itu tadi mengenai presentasi. Pak Hendra, sorry. Gimana? Belum full screen nih, masih belum bisa full screen, ya. Oh, udah. Ya, oke, sudah. Oke. Nah, teman-teman, itu yang saya lakukan adalah saya hanya menceritakan itu kepada calon-calon customer, ya. Nah, apa yang kita dapatkan sebagai tim edukator ini, teman-teman, ya. Kowei sudah berdiri kurang lebih 35 tahun, ya. Dan pertama masuk ke pasar Asia itu di 2003, masuk ke Thailand dengan jumlah pelanggan 500.000. Dan omset per bulan sekarang udah mulai naik menjadi 8.000 unit per bulan. Kenapa pelanggan di Thailand sedikit? Karena mereka masih takut untuk minum langsung dari air keran, ya. Tapi berbeda dengan negara tetangga kita, Malaysia. Kowei masuk di 2007, tapi jumlah pelanggannya sudah 3,3 karena Malaysia ini lebih maju, ya, open minded mereka. Maka omset net sales per bulannya udah mencapai 100.000 unit per bulan. Dan Kowei masuk ke Indonesia itu tahun 2019 dengan jumlah pelanggan
baru 55.000. Bayangkan teman-teman, pangsa pasar di Indonesia itu besar sekali ya. Karena ini baru ada di Medan, Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Baru 5 provinsi. Bayangkan kalau Kowe bisa menjangkau sampai 27 provinsi ya. Dan dengan jumlah net sale per bulan kita hanya baru 3.000 unit per bulan ya. Nah, ini adalah daftar seluruh perusahaan yang bergerak di bidang MLM, food supplement ya. Tapi Kowe satu-satunya yang bergerak di single level marketing. Teman-teman bisa lihat itu ada MW, Natura, Herbalife ya. Tapi Kowe ada di urutan ke-6 sebagai perusahaan yang bergerak di single level marketing. Salah satunya yang bukan food supplement. Nah, perbedaan berbisnis Kowe dengan MLM. MLM satu, sebagai member kita harus poin dan harus balance kaki kiri dan kanan. Tapi kalau di Kowe kita tidak perlu member ya, tidak boleh tutup poin. Karena ini semua direct sales team. Jadi apa, jika kita bisa closing satu, ya itu hak kita mendapat satu tanpa harus balance kiri kanan ya. Dan juga upline kalau di MLM itu wajib jualan, naik jabatan dengan pembelian pribadi. Nah, tapi kalau di Kowe kita sebagai manajer kita tidak boleh jualan, kita hanya perlu mengembangkan tim ya, kalau di manajer. Nah, ini syarat-syarat menjadi health planner di Kowe. Ini semua bisa, kecuali polisi dan army itu tidak bisa ya teman-teman ya. Ini syarat-syaratnya, silakan dilihat. Nah, teman-teman, kita jika berhasil menawarkan ke customer satu unit yang terendah aja, misalkan Neo Plus, kita berhasil closing satu unit dengan omset 270.000 per bulan, itu yang diterima oleh Kowe, maka kita sebagai health planner akan dibayar mahal oleh Kowe loh teman-teman. Ini komisinya kita terima. Kowe terima omset 270, tapi kita bisa mendapat komisi 1,29 juta, yaitu didapatkan dari ini teman-teman. Ada produk poin kali komisi, kali persen komisi, dan dikali total unit. Nah, ini 290 ini sudah ada di tabel ya. Coba kita lihat. Sorry Bu, kepencet Bu. Oke. Nah, kita lihat ini rumusnya. Produk poin dikali persentase komisi dikali total unit ya. Dimana untuk persentase komisi ini, kalau kita bisa closing lebih dari satu, maka kita bisa mendapatkan faktor pengali yang lebih besar. Kita lihat untuk water purifier, kalau satu unit faktor pengalinya 100%, 2 unit faktor pengali 200%, 3 sampai 5 unit faktor pengali 300%, 6 sampai 9 unit faktor pengali 350%, dan di atas 10 faktor pengali 400%. Kalau untuk air purifier itu 1 sampai 5 itu faktor pengalinya 100%. Kalau 6 sampai 9 faktor pengali 150%, dan di atas 10 faktor pengali 200% ya. Nah, dengan contoh kasus seperti tadi, dengan 1 bulan kita berhasil closing 1 unit Neo Plus. Nah, kita lihat Neo Plus ini produk poinnya 290 ya, berarti 290 dikali persentase komisi karena dia 1 unit, maka dikali 1, dikali 100%, dikali 1 unit ya, tetap 290, dimana nanti kita juga akan mendapatkan komisi insentif, yaitu untuk Neo Plus kita punya sales point nilainya 1 ya, dimana kalau nilainya 1 kita akan mendapatkan tambahan 1 juta ya. Jadi kalau ditambahkan berarti 1 juta ditambah 290, maka kita akan mendapatkan angkanya 1,29 juta
Dari sini teman-teman angkanya yang didapatkan. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dengan 1 bulan itu kita berhasil closing 6 unit? Kowe baru terima 1,62 juta, tapi kita bisa mendapat komisi 13 juta. Harusnya kan 1,29 kali 6 ya, sekitar 7 jutaan. Tapi kok kita bisa terima 13 juta? Dari sini teman-teman, rumusnya sama, hanya bedanya persen komisinya, yaitu faktor pengalinya karena dia 6 unit. Di sini 350% ya. Di tabel karena dia 6 unit, neo plus, karena dia 6 unit, maka faktor pengalinya 350%. Oke. Nah, di sini maka 290 dikali 350% dikali 6, komisinya kita terima adalah 6 juta. Dan ditambah aktivasi insentif 7 juta. 7 juta dari mana? 7 juta dari ini. Poin Neo adalah 1. Karena dia 1 bulan ada 6 unit, berarti poin kita 6 unit. Ya. Nah, poinnya 6, kita dapat tambahan 7 juta. Di sini, maka 7 juta ditambah 6 juta menjadi 13 jutaan ya teman-teman ya. Nah, kalau di KOWE ini, kita maksimal di aktivasi insentif ini di 10 juta. Jadi kalau poin kita mau 8, 9, 10, tetap KOWE memberikan kita insentif hanya 10 juta. Ya, jadi kita 1 bulan 7 unit juga udah cukup. Oke teman-teman, ini untuk komisi satuan. Nah, sekarang beralih kita ke komisi yang bundling ya. Di sini kalau misalkan ada customer yang ambil produk combo ekonomi dengan 299.000 per bulan, dia bisa hemat sampai 6,5 juta. Terus kita akan diberikan berapa oleh KOWE? Nah, kita akan mendapatkan komisinya sebesar ini teman-teman. Untuk combo ekonomi kita dibayar mahal loh teman-teman. KOWE terima 299.000 per bulan. Bulan depan KOWE langsung mentransfer kita 3 juta teman-teman. Ya. Untuk yang combo family dari 399 sampai 489, pelanggan bisa hemat 3,9 juta sampai 7 juta, tapi KOWE akan memberikan insentif ke health planner kini sebesar 4 juta ya. Untuk yang produk kristal ini kita akan terima komisi sebesar 5 juta teman-teman ya. Nah, untuk maksimal penjualan bundling ini hanya 5 paket saja teman-teman dalam 1 bulan ya. Oke. Nah, di KOWE juga ada dua peluang nih. Satu, kita mau bermain di selling atau kita mau bermain di karir ya. Kalau yang tadi saya cerita itu lebih ke pribadi ya, selling pribadi. Nah, ini kita lebih ke karir yang ini ya. Nah, pertama join kita akan sebagai HP. HP itu sebutan adalah health planner ya. Nah, di mana health planner ini kalau kita berhasil closing 1 unit, maka bulan depan kita akan dipromot menjadi Pro HP ya. Di mana Pro HP itu kita udah boleh disebut sebagai calon HM. HM itu adalah health manager, di mana kita masuk ke jenjang berikutnya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu HP, Pro HP, calon HM itu tugas kita adalah selling dan rekrut ya, dengan potensi income kita yang dapatkan dari 1 juta sampai 20 juta per bulan. Nah, kalau kita sudah menjadi Pro HP atau artinya menjadi calon HM, nah begitu kita mau maju ke HM, kita punya target sebesar 90 unit per 3 bulan. Artinya 30 unit per bulan secara konsisten. Maka kalau itu tercapai, maka bulan depan kita akan dipromot menjadi health manager, HM health manager ya. Ini jenjang karir yang ada di KOWE, health manager, sales manager, dan general manager dengan potensi income dari 150 juta sampai 350 jutaan ya. Jadi posisi manajer ini tidak boleh jualan, dia lebih
fokus ke pengembangan tim, ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat apakah peluang ini untuk Anda. Teman-teman bisa jawab dalam hati ya. Kalau memang peluang ini untuk Anda, maukah teman-teman mengambil peluang ini bersama-sama menjadi edukator untuk berbagi buat sesama, ya. Oke. Bu Deni, ini udah akhir dari slide saya, Bu. Oke. Ya, Oke, kembali ke. teman-teman. Ini saya itu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Hendra atas sharingnya untuk acara malam hari ini, yaitu tentang bisnis opportunity dari Kuwait, di mana teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya ya, yang terutama buat yang baru. Jadi menjadi lebih tahu bisnisnya seperti apa, bahwa bisnis ini berbeda dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain yang ada saat ini. Bisa dilakukan dengan bukan MLM, tadi Pak Indra sudah jelaskan juga, dan modalnya hampir tidak ada, kalau boleh dikatakan tidak ada modal, dan bisa dilakukan oleh siapa saja ya Pak Indra ya. Jadi Iya, buat semua yang ingin menjalankan bisnis ini, segera harus menghubungi kepada orang yang mengundang Bapak Ibu, dan malam hari ini kita buka sesi tanya jawab, boleh ya Pak Indra ya. Kira-kira sudah adakah yang bertanya di kolom chat? Kita lihat dulu. Belum ada nih. Sebentar, ini kayaknya ada yang bocor suaranya, sebentar. Oke. Bapak Ibu silakan buat yang mau bertanya, terutama yang baru. Tadi dijelaskan secara baik banget, lengkap dan jelas oleh Pak Hendra ya, tentang bisnis Kuwait yang saat ini sedang banyak diminati oleh banyak orang karena income-nya bisa dapat lebih cepat dan lebih besar dari bisnis yang lainnya, sehingga di mana di luar sana banyak sekali orang yang mungkin saat ini perlu kita bantu untuk mendapatkan income lebih baik lagi. Mungkin ini jawabannya seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu yang baru barangkali ingin bertanya, silakan untuk tik di kolom chat. Oh, ini sudah ada nih, Pak Hendra, saya bacakan ya. Kalau misalnya sudah pemasangan tapi di bulan kelima dia nggak bayar, itu gimana ya Pak, Bu? Silakan Pak Hendra. Dari Pak Rizky. Nah, kalau dari Kuwait, saya bantu jawab dulu ya Bu ya. Ya, silakan. Oke. Sebenarnya Kowe ada term selama 6 bulan ke depan. Kalau tidak bayar, maka Kowe akan putus layanan servisnya, ya. Tapi sebenarnya kan ini kan sudah dijelaskan di awal. Ini adalah kontrak kepemilikan. Jadi artinya kita selesaikan sampai habis, ya. Kenapa dalam 5 bulan itu tidak mau pakai? Ini tadi dengan Pak Rizky ya. Rizky ya, dari Ya. Ibu Rizky apa Bapak ya, Bapak Rizky Pratapa. Oke. Oke. Sebenarnya itu jelas kenapa Pak Rizky? Oh, belum selesai ya. Oke, silakan. Lanjut Pak. Kenapa setelah pemakaian 5 bulan dia nggak mau bayar gitu kan? Padahal Kowe sudah memberikan semua kemudahan buat kita. Segala maintenance semua kita dapatkan, ya kan? Ibarat kita misalkan saat ini kan pengguna PLN semua, betul ya Pak ya? Nah, apakah kita tidak mau bayar PLN lagi? Terus kalau kita tidak bayar PLN, apakah kita mau kembali memakai lampu minyak? Tidak. Betul ya Pak ya? Sebentar, ini ada yang bocor lagi ya, sebentar. Bocor lagi ya? Ya, oke. Cukup Pak Hendra, jawabannya masih ada lagi? Sementara dari saya sih seperti itu ya. Iya, oke. Jadi cukup jelas ya Pak Rizky Pratama. Jadi memang itu kalau sudah, kayaknya juga sepengetahuan saya sih, orang kalau sudah menggunakan air yang dari water purifiernya Kuwait, itu hampir tidak mungkin dia kembali lagi ke galon. Sama juga kalau seperti kita tahu biasa orang pakai PLN, pakai listrik ya, tiba-tiba dia nggak bayar listriknya, terus udahlah nggak apa-apa, kembali aja pakai kayu bakar gitu ya, pakai minyak gitu. Sepertinya nggak seperti itu ya. Jadi
orang yang sudah well informed gitu ya dari kuenya bahwa air yang kita minum itu adalah air sehat, biasanya sih dia akan bela-belain tuh gimana caranya. Bahkan kalau sudah ada yang meninggal pun si yang punya sisi atau yang pembelinya gitu ya namanya dipakai itu sudah meninggal, itu pasti keluarganya akan lanjut untuk mengajukan ke kowe untuk dialihkan kepada nama yang bersangkutan, mungkin nama istrinya atau anaknya. Seperti itu Pak Rizky ya. Oke, lanjut nih Pak Hendra, pertanyaan dari Ibu Ari. Mengapa bonus dari kowe lebih besar dari harga bulanan atau langganan? Apakah kowe tidak rugi? Wah, pertanyaannya nih seperti banyak orang yang di awal ya Pak Hendra ya. Semua terkaget-kaget. Silakan Pak Hendra. Ya, yang saya tahu sebenarnya kowe berani bayar kita besar di muka, tapi yang dimana kita tahu kan ini kontrak kepemilikan selama 7 tahun. Bayangkan kalau kowe menjual produknya secara cash, logikanya pasti kowe juga sudah untung. Betul ya? Apalagi dengan adanya layanan per bulan selama 7 tahun, kowe juga pasti untung. Jadi dia berani bayar mahal kita di muka. Dan itu semua sudah dihitung sama kowe. Dari total yang dibayarkan mungkin dia hanya mengeluarkan sekitar 5% kali ya dari yang dia dapatkan untuk membayar komisi kita. Jadi kalau mau bilang rugi, kowe nggak rugi. Yes. Kalau rugi dia nggak akan mungkin melakukan itu ya Pak Hendra ya. Betul, betul. Karena juga modalnya di belakangnya kowe itu sendiri juga sangat kuat. Dia itu backgroundnya atau yang dilatar belakangnya oleh perusahaan-perusahaan dana pensiun di Korea gitu ya Pak Hendra ya. Jadi mereka tuh punya keuangan kuat sekali sehingga berani memberikan seperti itu. Makanya ini perusahaan yang betul-betul luar biasa banget. Gedung kantor kita aja di kantor pusatnya itu di South Quarter ya, buat Bapak Ibu yang baru mungkin belum pernah lihat ya, di South Quarter di Jalan Simatupang di Tower A lantai 8. Itu luar biasa, bagus banget, keren banget. Bahkan ini infonya ya Pak Hendra, ada manajemen sedang mencari lagi satu tempat baru yang lain ya di luar itu untuk juga beroperasi ke kantor yang baru lagi. Jadi ada ketambahan lagi seperti itu. Jadi ini bukan perusahaan abal-abal, tapi perusahaan yang sangat bonafit dan sangat kuat, layak untuk kita pertimbangkan untuk kita ikut di dalam usaha ini. Oke. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Kira-kira sudah adakah pertanyaan berikutnya? Oke, belum ada lagi nih Pak. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi lebih lanjut? Ini kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada Pak Hendra, narasumber? Sebentar, ini ada satu yang bertanya mungkin ya. Izin bertanya, silakan Pak Gojali, mau di-unmute langsung silakan. Dibuka mic-nya. Biar bisa bahkan open mic, silakan. Pak Gojali. Oh, diketik ya. Sebentar saya bacakan ya. Misal pembelian tanggal 15. Perhitungan bonusnya keluar tanggal 15 bulan depan ya Bu. Oh oke. Ini tentang komisi ya Pak Hendra ya. Silakan Pak Hendra. Oke. Bisa pembelian tanggal 15. Perhitungan bonusnya itu adalah dari installnya kapan. Installnya berhasil install Nextnya kalau di atas tanggal 25 biasanya ya, itu masuk ke omset bulan depan. Jadi kalau masuk ke omset bulan depan, kita akan terimanya di bulan depan tanggal 20. Itu tadi ya. Dengan Pak Gojali ya. Pak Gojali. Pak Gojali. Pak Gojali jelas ya, pembelian tanggal 15 berarti komisinya akan masuk di bulan depannya, asal dia installnya di bulan yang sama ya Pak ya, di bulan yang bersamaan pada waktu dia pembelian seperti itu. Oke, lanjut nih Pak Hendra, ada dari Ibu Rizky lagi. Satu lagi nih selain hemat nih Pak, apakah keuntungan kalau beralih ke kowe, terus konsepnya kan cicilan, gimana cara mensiasatin agar tidak terlihat cicilan? Oh oke. Baik silakan Pak Hendra, bisa dibantu jawab. Ini kan sebenarnya kalau cicilan itu kalau kita kadang kalau telat bayar itu kan bisa ada denda, ya. Nah sebenarnya ini kan dengan
KW kasih kita kemudahan dengan kontrak kepemilikan tanpa ada denda apapun. Itu. Jadi sebenarnya kita juga biasanya pangsa kita adalah para pengguna galon. Jadi mereka tuh sebenarnya dengan memakai KW pun mereka juga akan mengeluarkan uang bulanan untuk beli galon. Kenapa tidak di switching saja ke KW? Itu loh Pak. Ibu tadi mungkin Ibu Rizky ya yang bertanya. Ibu Rizky Pratama ini Bapak. Sorry Bapak ya. Oh Bapak. Pratama Bapak ya. Oke, Rizky Pratama. Ya oke. Nah mungkin saya sedikit tambahkan aja ya Pak Hendra, boleh ya. Jadi itu konsepnya juga mungkin seperti ini Pak Rizky ya. Kalau misalnya kita itu kalau mau apa ya istilahnya, kalau kita kan kesannya supaya tidak terlihat cicilan ya, sebenarnya barangnya KW ini itu dikasih gratis kepada kita Bapak Ibu. Jadi model bisnis dari si KW ini adalah model disruption, yaitu model yang berbeda dari yang ada di pasaran di luaran sana, di toko-toko yang ada di mungkin di ASKO, mungkin di Electronic City, mungkin di Mitra 10 ya. Air purifier atau water purifier yang ada itu mereka semua beli putus. Jadi dibeli. Sedangkan di KW ini tidak bisa dibeli kalau tidak disetujuin. Jadi kita harus mengajukan dulu untuk disetujuin. Jika disetujuin baru kita bayar. Bayarnya juga itu bukan untuk membeli produknya seharga unitnya, tetapi hanya membayar maintenance-nya saja. Yang tadi kata Pak Hendra, kita hanya menggantikan biaya galon kita per bulan. Katakan saya di rumah 400.000, saya menyediakan budget segitu untuk bayarnya ke kartu kredit yang didebet oleh KW, oleh bank melalui KW gitu ya, untuk dibayarkan ke KW. Saya nilai kurang lebih 400 atau 399.000 dapat 2 unit untuk air purifier dan water purifier. Jadi sebetulnya itu bukan untuk mencicil, tetapi untuk membayar maintenance atas air atau udara yang saya gunakan dari KW. Seperti analoginya kalau Bapak Ibu punya listrik, ada tiang listriknya. Tiang listrik di depan rumah itu kan ditaruh di depan rumah kita nggak minta, tapi ada tiang listriknya. Tapi kita tidak bayar tiang listriknya. Lalu yang kita bayar apa? Yang kita bayar adalah pemakaian listrik kita saja. Nah, itu juga yang dilakukan oleh KW. Jadi kita tidak mencicil barang tersebut untuk membeli, tetapi untuk membayar maintenance yang sudah kita pakai, ke airnya dan udaranya. Mungkin lebih jelas seperti itu barangkali Pak, tambahan dari saya aja. Pak Rizky? Thank you Bu Eni. Iya, oke, sama-sama. Oke, lanjut lagi, ini dari Pak Gojali lagi. Kami sebagai sales, diwajibkan mengingatkan cicilan nggak Pak Hendra? Misalnya sudah lunas dari 1 minggu, wow, nggak ada yang mau pun nanti Pak kalau kayak gini ya. Silakan Pak Hendra, tolong dijawab. Sepengalaman saya ini KW juga ada bagian koleksinya sendiri Pak Gozali. Jadi kecuali kalau kemungkinan setelahnya 1 bulan, 2 bulan, mungkin KW nggak bisa menghubungi customer, bolehlah dia minta tolong sama kita. Tapi selama mereka masih bisa menghubungi customer, itu mereka yang handle semua kok. Iya, betul sekali. Jadi kita bukan juga sebagai sales ya, tolong diluruskan ya Pak Gozali. Kita di sini yang nanti Bapak Ibu yang baru join, itu ikut di dalam bisnis ini bukan sebagai sales, tapi kita sebagai head planner. Jadi sebagai perencana kesehatan kepada calon-calon customer kita, sebagai pelanggan-pelanggan kita, sebagai orang-orang yang akan kita edukasi. Terutama karena kita juga sudah jadi pelanggan, kita sudah gunakan juga produknya, kita tahu manfaatnya seperti apa, dan kita mau juga sebagai edukator atau head planner, sehingga kita bukan disebut sebagai sales. Kalau sales kesannya kita menjual Bapak Ibu ya. Sekali lagi tadi bahwa bisnis ini atau program dari produk KW ini tidak bisa dibeli dalam kondisi yang ini saya punya uang sekian juta, 50 juta atau 30 juta, saya mau beli water purifier yang core misalnya, tapi ternyata nggak bisa dipasang, ya sudah, kita tidak bisa membeli. Jadi makanya disebutnya kita tidak membeli tetapi mengajukan. Jika disetujui baru kita bayar, dan kita bayar bukan harga dari unitnya tetapi maintenance-nya tadi, seperti analogi PLN tadi, listrik tadi, seperti itu Pak. Mungkin itu gambarannya ya, lebih diluruskan sedikit bahwa kita bukan sales gitu ya. Oke, kemudian jadi tidak ada tuh kita harus mengingatkan cicilannya customer gitu, nggak ada sama sekali ya Pak, jangan khawatir. Kita cukup terus mengadukan edukasi saja. Oke?
Kemudian ini dari siapa lagi ya? Bapak Rizky lagi. Soalnya pas saya tawarin terus model sistem cicilan pada mundur, Bu. Oh iya betul, Pak. Jadi kita bukan model untuk mencicil. Cicil itu tadi seperti Pak Hendra bilang, kesannya kita punya hutang. Kalau kita punya hutang, kita mencicil hutang kita. Orang mundur, Pak. Tapi ini tidak. Kita membayar apa yang sudah kita pakai sebagai recurring atau sebagai kontrak kepemilikannya saja tadi. Yang sudah kita sepakatin, kita mau ambil selama 7 tahun misalnya. Sebulannya sekian. Nah, itu aja yang kita bayar sebagai maintenance-nya. Cukup jelas, Pak Rizky? Semoga cukup jelas ya. Oke, lanjut nih Pak Hendra dari Ibu Devi Veronica. Izin bertanya, gimana jika calon customer tidak memiliki kredit card? Apakah ada cara pembayaran yang lain? Silakan Pak Hendra. Nah, cara pembayaran yang lain nih, Bu Dedi ya. Ya, Nah, itu Ibu bisa Devi. bisa dengan POA ya, auto debit buku rekening, tapi tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu biasanya melampirkan mutasi 2 bulan terakhir ya, sama juga akan dicek dengan BI checkingnya, dan juga income minimumnya tergantung dia ngambilnya satuan atau bundling. Kalau bundling kurang lebih di atas 12 juta, tapi kalau satuan kurang lebih minimal 5 juta. Kowe akan melihat ke sana dulu, dan juga dia bekerjanya di mana. Itu kalau itu semua lolos, maka Kowe akan lanjut dengan proses pemasangan. Tapi kalau itu tidak lolos, itu tidak bisa. Semoga menjawab ya Bu Iya. Dedi. Oke. Ya, jelas Bu Dedi. Untuk yang proses selain kredit card ya, jadi ada namanya dengan proses debit tabungan yang disebut dengan POA, singkatan dari Power of Attorney. Jadi pendebetan dengan debit tabungan rekening dari calon pembeli. Yang tadi syarat-syarat sudah disebutkan antara lain oleh Pak Hendra tadi ya. Semoga bisa disetujuin dan semua prosedurnya dilengkapi. Nah itu biasanya disetujuin ya. Oke, lanjut analoginya. Oh ya, makasih Ibu Ari. Oke, ini dari Bapak Sony. Maaf Bu, perkenalkan saya Vita. Oh, Ibu Vita, bukan Pak Sony ya. Izin bertanya, ada klien saya yang tanya, kan PDAM-nya bertambah kalau pakai Kowei, berarti tidak sama dengan tiang listrik. Kan kita bayar listriknya, kalau Kowei kan airnya, masih kita bayar lagi PDAM-nya. Mohon dibantu menjawab. Boleh. Ini saya jawab sedikit dulu ya Pak Hendra ya. Oke, nah jadi kalau betul, jadi kowe itu bisa dipasang dengan sumber air dari keran ataupun dari PDAM. Kalau PDAM memang itu bayar karena memang harus berbayar dari PDAM-nya kan, betul ya. Tetapi PDAM itu sekarang berubah namanya loh. Kalau saya bilang bukan perusahaan air minum lagi ya, perusahaan air mandi, karena nggak ada yang berani minum air dari PDAM gitu ya. Kebanyakan buat mandi gitu kan, buat masak gitu, tapi bukan untuk minum. Nah, kalau kita gunakan itu sebagai sumber air untuk masuk ke filternya Kowe, maka penambahan untuk minum itu hanya sedikit sekali, Bapak Ibu Vita. Karena yang lebih banyak digunakan untuk sumber air dari pump itu adalah untuk mandi. Bisa bermeter kubik kalau untuk mandi, sementara untuk minum sehari kita paling berapa galon gitu, dan berapa galon itu hanya sedikit sekali dari meter kubik AM, sehingga untuk boleh ditanyakan kepada mereka yang sudah menggunakan melalui sumber air PDAM, itu tidak akan mempengaruhi banyak dibandingin kalau dia memang sudah nggak pakai untuk air minum saja, dia memang pakai PDAM untuk mandi. Nah, itu pun sudah besar untuk membayar PDAM-nya. Tapi ditambahkan untuk minum itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kalau kita jebar-jebur dengan mandi ya, itu beda banget. Nah, jadi analoginya masih sama sih Bapak Ibu ya, karena kita tadi yang kita bayar adalah airnya yang kita gunakan, seperti itu. Oke? Mungkin cukup jelas. Kalau Pak Hendra ada tambahan, silakan Pak Hendra. Sama Bu. Sama ya. Oke. Lanjut, mungkin benar-benar sudah terjawab ya Pak Ibu Vita tadi ya. Semoga sudah terjawab. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan Bapak Rizky lagi nih, Pak Rizky Pratama. Izin nanya nih Bu, Pak.
Sekali lagi saya akan newbie dari tim Ibu Yati. Oh oke, selamat datang Pak Rizky Pratama ya. Dari Ibu HM Yati ya. Untuk sistem absensi itu gimana ya? Katanya absensi nanti berpengaruh ke komisi. Oh, oke. Nah, boleh dijelaskan Pak Hendra, silakan. Ya, absensi itu sebenarnya kan hal yang eh, tidak terlalu menguras waktu ya. Kita cuma datang, selfie, selesai. Tapi dengan ada absensi diharapkan kita HP apalagi HP baru itu selalu up to date. Sehingga kalau kita bertemu calon customer, kita pun juga bisa menjelaskannya dengan baik. Itu. Iya, oke. Jadi cukup jelas ya Bapak Rizky tadi ya. Jadi betul memang di KUE ini agak unik ya. Jadi komisi itu akan cair kalau kita sudah melakukan absen yang namanya halo KUE minimum 3 kali dalam 1 bulan. Tapi buat kami yang pelaku bisnis di sini, itu menurut kami itu sangat-sangat masuk akal banget ya. Karena kalau kita sudah punya aplikasinya, sudah masuk ke dalam aplikasi KOWE ya, buat teman-teman yang baru nanti setelah ikut join di bisnis ini, tanyakan bagaimana cara buka aplikasi KOWE-nya itu ya di akun masing-masing. Nah nanti sudah ada tuh, begitu ada acara, kita acara rutinnya, ada acara rutinnya cuma hari Rabu, namanya morning meeting, setiap hari Rabu di grupnya New Vision dari Ibu GM kita, Ibu Prita. Nah itu teman-teman tinggal masuk, mau offline boleh, mau online pun boleh, yang masih mungkin sibuk dengan pekerjaan atau dengan usahanya ataupun ada keperluan yang lain, itu bisa masuk aja di dalam acara itu jam 9.30 sampai jam 12. Itu masuk hanya beberapa menit aja, terus kita foto sebentar, itu udah dari absen gitu. Aman, itu yang online boleh, yang offline apalagi juga lebih aman lagi karena dia akan mengikuti acara sampai selesai jam 12 seperti itu. Jadi sangat-sangat aman. Bahkan teman-teman kalau nanti yang baru-baru juga akan lihat bahwa kita setiap hari itu yang melakukan aktivitas itu pasti foto halo kue, foto edukasi, kita foto pada saat kita edukasi kepada calon pelanggan kita dengan pendampingan itu selalu kita foto halo kue walaupun itu tidak terhitung. Tapi kita senang untuk menginfokan itu ke dalam grup kita, di dalam grup HM kita masing-masing. Karena artinya kita melakukan aktivitas yang positif dan konsisten setiap harinya. Minimum satu orang kita edukasi, pasti hasilnya akan luar biasa banget yang Bapak Ibu akan terima dari KOWE. Karena KOWE sudah menyiapkan uangnya berapa kan? 125 miliar ya untuk dibagi-bagikan kepada semua yang bisa mencapai prestasi yang terbaik yang bisa didapatkan, terutama untuk tahun ini. Luar biasa banget, dan paling bagus lagi di bulan ini, di Agustus ya, meskipun hanya tinggal 4-5 hari lagi ya untuk menghabisi di akhir bulannya. Oke. Kemudian cukup jelas ya dengan jawaban itu tadi ya Pak, siapa yang bertanya? Pak Rizky ya. Oke. Sudah cukup jelas. Kemudian sekarang dari Pak Made Rupus, untuk sebuah asrama misalnya, kalau airnya mau ditampung dulu sebelum dipakai, dengan apa yang ditampung? Saya kurang paham nih maksudnya. Maksudnya seperti apa? Boleh dijelaskan? Atau mungkin Pak Hendra cukup jelas bisa dijawab? Dari Bapak Imade Rupus. Untuk sebuah asrama misalnya, kalau airnya mau ditampung dulu. Air yang udah dihasilkan dari KOWE atau air yang sebelum dihasilkan? Saya kurang paham. Oke, kalau coba jawab ya, kalau misalnya. Iya, boleh silakan Pak. Ini dengan Pak Imade Rupus ya. Oke, untuk asrama kalau mau ditampung, contohnya kalau misalkan setelah dari air KOWE kita mau pakai, ya mungkin tampung bisa taruh di galon yang tersedia yang ada, asal jangan kena matahari, tapi sebelumnya galonnya dicuci dulu dalamnya, atau bisa juga taruh di botol. Iya. Halo. Mungkin seperti itu pertanyaannya ya, maksudnya? Ya. Kalau untuk dikonsumsi langsung minum, tapi kalau sebelum difilter sama air KOWE, berarti sebaiknya ini air itu yang ada di toren, jangan di bak atau apa. Kalau toren biasa kan posisi di atas, jadi kalau begitu buka di keran
itu tekanannya ada, ya. Mungkin seperti itu deh Pak Imade Rupus. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab Pak Made ya.